Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah presentasi dengan materi pemanfaatan AI, IoT, dan robot dalam bidang pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Gede Surya Mahendra, SPD MKom. Nah, adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama adalah saya sendiri, Gledi Panjaitan, dengan NIM 23 11 021 006. Kemudian Niputu Oktamia dengan NIM 23 11 021 010. Selanjutnya Umdatul Ahdiah dengan NIM 23 11 021 014. Dan terakhir Nika D. Ayu Lestari dengan NIM 23 11 021 016. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini terdapat 3 topik pembahasan utama yang akan kita pelajari bersama. Nah, yang pertama kita akan mempelajari konsep dasar AI, IoT, dan robot dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai implementasi AI, IoT, dan robot dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang penerapan AI, IoT, dan robot di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar AI, IoT, atau robot dalam bidang pendidikan. Yang pertama mengenai definisi dari Artificial Intelligence atau AI dalam bidang pendidikan. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan bertindak manusia, seperti belajar, bernalar, dan memecahkan masalah. Dengan kata lain, AI mencoba untuk meniru kemampuan kognitif manusia agar dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Selanjutnya, terdapat 4 sudut pandang utama dalam memahami AI. Yang pertama, berpikir seperti manusia, yaitu meniru cara kerja otak manusia, khususnya dalam hal psikologi kognitif. Yang kedua, bertindak seperti manusia, yang dimana mesin berusaha untuk menunjukkan perilaku cerdas yang menyerupai manusia. Konsep ini sering diuji melalui tes Turing. Nah, tes Turing ini yaitu tes untuk melihat apakah mesin dapat berpikir layaknya manusia. Yang ketiga, berpikir rasional, yaitu menggunakan logika dan penalaran untuk mencapai kesimpulan terbaik berdasarkan data yang tersedia. Dan yang keempat, bertindak rasional, yang dimana mesin bertindak secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu layaknya agen cerdas yang mampu mengambil keputusan yang efektif. Jadi, melalui keempat sudut pandang tersebut, kita dapat memahami bahwa AI bukan hanya meniru perilaku manusia, tetapi juga berusaha untuk berpikir dan bertindak secara rasional untuk mendukung berbagai bidang, termasuknya juga bidang pendidikan. Nah, pada slide ini adapun konsep dari Artificial Intelligence atau AI dalam pendidikan. Yang pertama, peran AI dalam pendidikan. AI berperan penting dalam mengubah sistem dan pendekatan belajar siswa. Dengan adanya AI, guru dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa melalui metode yang lebih kreatif dan personal. Hal ini membantu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang kedua, mengenai cara kerja AI. AI bekerja dengan cara meniru kemampuan manusia seperti mendengar, berbicara, dan berpikir. Dalam dunia pendidikan, hal ini diterapkan melalui berbagai teknologi seperti penerjemah bahasa, pengenalan suara, machine learning, dan juga robotika. Nah, semua ini digunakan untuk menganalisis kemampuan belajar siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, tentang AI dan peran guru.
AI tidak menggantikan guru, tetapi justru menjadi alat bantu cerdas yang mendukung kinerja guru. Dengan bantuan AI, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efisien, menyenangkan, dan adaptif untuk semua siswa. Jadi, AI ini berfungsi sebagai mitra yang membantu guru untuk memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik. Selanjutnya, adapun teknik-teknik utama dalam artificial intelligence atau AI yang sering digunakan khususnya dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu mengenai machine learning. Nah, machine learning ini merupakan teknologi AI yang membuat komputer dapat belajar dari data. Dalam konteks pendidikan, teknik ini membantu guru dalam menilai dan menyesuaikan materi belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Contohnya itu dapat ditemukan pada platform seperti Ruang Guru dan Google Classroom yang dapat merekomendasikan materi berdasarkan hasil belajar sebelumnya. Yang kedua ada deep learning. Nah, deep learning ini merupakan cabang dari machine learning yang meniru cara kerja otak manusia. Teknik ini mampu untuk menganalisis data lebih kompleks dan mengenali pola secara mendalam. Dalam dunia pendidikan, Duolingo dan Ruang Guru telah memanfaatkan teknologi ini untuk menyesuaikan tingkat kesulitan belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang ketiga ada Natural Language Processing atau NLP. Teknik ini memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia. Dalam pembelajaran digital, NLP digunakan untuk memeriksa dan menilai jawaban siswa secara otomatis. Misalnya seperti pada sistem e-learning yang dapat mengoreksi jawaban esai ataupun memberikan umpan balik langsung. Nah, melalui ketiga teknik ini, AI dapat menciptakan sistem pembelajaran yang lebih personal, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Sudah membahas mengenai konsep dari artificial intelligence atau AI. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep dasar Internet of Things atau IoT dalam bidang pendidikan. Nah, IoT ini merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat ke internet sehingga perangkat tersebut dapat berkomunikasi dan saling bertukar data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Yang artinya, perangkat pintar seperti sensor, kamera, atau alat elektronik dapat bekerja secara otomatis dan saling terhubung melalui jaringan internet. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Arnsten pada tahun 1999 yang menjelaskan IoT sebagai konsep perangkat yang dapat berpikir dan bertindak berdasarkan data. Jadi IoT ini bukan hanya mengumpulkan informasi tetapi juga menganalisis dan menindaklanjuti secara otomatis. Dalam bidang pendidikan, penerapan IoT dapat membantu sekolah dan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang lebih efisien, seperti penggunaan smart classroom, absensi otomatis, dan pengawasan perangkat pembelajaran berbasis data. Cara kerja IoT serta manfaat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan. Yang pertama, mengenai cara kerja IoT. IoT bekerja dengan menghubungkan berbagai perangkat seperti sensor, kamera, dan sistem digital ke jaringan internet. Melalui koneksi ini, perangkat dapat bertukar data secara otomatis tanpa perlu dikendalikan langsung oleh manusia. Data yang dikirimkan kemudian diolah oleh server atau aplikasi, sehingga perangkat bisa berfungsi secara mandiri, efisien, dan saling terintegrasi. Selanjutnya, tentang manfaat dan penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, IoT sudah banyak diterapkan misalnya pada presensi otomatis, buku elektronik, serta pengaturan perangkat belajar berbasis jaringan. Teknologi ini membantu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih modern, efisien, interaktif, dan dapat dipantau secara real-time. Dengan demikian, IoT bukan hanya untuk mempermudah pekerjaan guru dan siswa, tapi juga untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang cerdas dan terhubung dengan internet. Nah, selanjutnya
adapun mengenai konsep robot serta jenis-jenis dan penerapannya. Yang pertama mengenai definisi robot. Kata robot berasal dari kata robota yang berarti pekerja. Secara umum, robot adalah mesin yang dapat bekerja otomatis maupun manual untuk membantu manusia menyelesaikan tugas-tugas berat, berulang, ataupun beresiko. Robot dirancang agar mampu menjalankan perintah tanpa perlu pengawasan langsung dari manusia. Selanjutnya, adapun jenis-jenis utama robot dan penerapannya. Yang pertama adalah robot industri. Robot jenis ini digunakan di pabrik untuk melakukan pekerjaan berat dan presisi tinggi. Biasanya dilengkapi dengan sensor dan sistem kontrol agar dapat bekerja secara efisien di bidang otomotif, elektronik, dan logistik. Yang kedua adalah robot layanan atau service robots. Robot ini berfungsi untuk membantu aktivitas manusia di luar industri, seperti dalam bidang transportasi, kebersihan, maupun kesehatan. Robot layanan umumnya bekerja dengan sistem kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan mereka untuk mengenali lingkungan dan mengambil keputusan secara mandiri. Nah, jenis yang ketiga adalah robot pribadi atau personal robot. Robot ini dirancang untuk membantu kegiatan rumah tangga seperti robot vacuum cleaner atau robot asisten rumah tangga. Robot pribadi biasanya menggunakan teknologi pengenalan suara dan wajah, sehingga mampu menjalankan perintah secara otomatis. Kehadirannya membantu meringankan pekerjaan sehari-hari sekaligus dapat meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, jenis yang keempat adalah robot pendidikan. Robot ini digunakan dalam pembelajaran interaktif untuk membantu siswa memahami konsep STEM, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Salah satu contohnya adalah Solar Kit 6-in-1 yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Melalui robot ini, siswa dapat belajar sambil berkreasi sekaligus dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi, dari keempat jenis robot tadi dapat disimpulkan bahwa robot kini tidak hanya digunakan di industri, tapi juga sudah banyak membantu dalam layanan publik, pekerjaan rumah tangga, dan pendidikan. Perkembangan ini membuat pekerjaan manusia menjadi lebih efisien, aman, dan praktis, sekaligus membantu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu implementasi AI, IoT, atau robot di bidang pendidikan. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memperkuat kemampuan intelektual siswa dan membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, dinamis, dan personal. Menurut Rahmatwati dan rekan-rekan 2023, penggunaan AI menarik perhatian karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan memberikan pengalaman belajar yang baru. Lalu, Holmes, Bialik, dan Fadel 2019 menjelaskan bahwa AI berfungsi sebagai sistem yang mendukung proses belajar dengan memanfaatkan data dan mempersonalisasi materi dan aktivitas belajar sesuai dengan gaya belajar setiap individu. Teknologi ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyesuaikan kebutuhan siswa masing-masing. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan AI untuk bimbingan yang lebih inovatif, sehingga proses belajar menjadi lebih dinamis dan meningkatkan keterlibatan siswa. Adapun beberapa contoh penerapan AI dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kelas guru ganda. Kelas ini diajar oleh guru manusia dan guru berbasis kecerdasan buatan. Kolaborasi ini membuat pembelajaran jadi lebih interaktif dan efisien. Yang kedua, pendidikan berbantuan komputer. Penggunaan komputer dan media digital untuk mendukung proses belajar agar lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, Dictionary. Aplikasi kamus berbasis AI yang membantu menerjemahkan bahasa asing dan memperkaya kosakata siswa. Yang keempat yaitu Electrodroid.
yaitu aplikasi referensi dan kalkulator elektronik, misalnya untuk menghitung nilai resistor atau hukum. Biasanya digunakan di bidang teknik atau elektronika. Yang kelima, aplikasi laporan digital. Digunakan untuk pelaporan hasil belajar siswa secara online, khususnya di madrasah di bawah Kementerian Agama. Dan yang terakhir, rumah belajar. Platform pembelajaran daring dari Mendikbud yang menyediakan materi untuk PAUD sampai SMA atau SMK dengan fitur interaktif dan berbasis AI. Jadi, pembelajaran AI dalam pendidikan tidak hanya membantu guru, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, adaptif, dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, implementasi IoT di bidang pendidikan. IoT merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat ke internet agar dapat saling berinteraksi dan bertukar data secara otomatis. Dalam dunia pendidikan, penerapan IoT bisa dilihat pada konsep kelas pintar atau smart classroom. Di kelas pintar, digunakan papan tulis interaktif, proyektor IoT, dan asisten berbasis AI untuk menciptakan pembelajaran yang lebih dinamis dan responsif. Selain itu, IoT juga mendukung pembelajaran adaptif dengan bantuan perangkat seperti jam tangan pintar dan headset AR atau VR yang dapat menganalisis perilaku siswa dan menyesuaikan materi belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam manajemen sekolah, IoT juga berperan penting. Teknologi ini diterapkan pada sistem presensi otomatis, keamanan pintar, serta penghematan energi hingga 25% yang membuat operasional sekolah lebih efisiensi. Meskipun begitu, masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keamanan data dan biaya implementasi yang cukup tinggi. Kedepannya, IoT diperkirakan akan semakin berkembang dengan hadirnya robot pengajar, sistem biometrik, dan platform e-learning interaktif yang membuat pendidikan menjadi lebih modern, adaptif, dan inklusif. Yang terakhir yaitu implementasi robot di bidang pendidikan. Penggunaan teknologi robotik dalam pendidikan memberikan dampak besar karena memungkinkan siswa belajar secara langsung dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial, kognitif, dan motivasi belajar. Selain itu, pembelajaran dengan robot juga membantu mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Robot pendidikan juga terbukti mampu meningkatkan kebahagiaan siswa serta menciptakan kelas yang lebih inklusif dan interaktif. Ada beberapa contoh penerapan robot dalam dunia pendidikan. Yang pertama, media pembelajaran interaktif untuk konsep STEM. Robot digunakan untuk mengajar konsep sains, teknologi, teknik, dan matematika secara langsung. Contohnya, robot kit seperti Lego Midstrons atau Audino digunakan siswa untuk merakit, memprogram, dan menguji robot sambil belajar konsep fisika dan matematika melalui praktek nyata. Contoh yang kedua, alat bantu pembelajaran coding dan AI. Robot juga menjadi media menarik untuk mengenalkan pemrograman dan kecerdasan buatan. Siswa dapat memprogram robot agar bisa bergerak, merespons sensor, atau menjalankan perintah kompleks menggunakan metode visual seperti Scratch yang mudah dipahami mulai dari SD hingga SMA. Yang ketiga, guru robot pendukung pembelajaran bahasa asing. Di beberapa sekolah, seperti di Korea Selatan, digunakan robot Enkei untuk membantu pembelajaran bahasa Inggris. Robot ini memungkinkan siswa berinteraksi dalam percakapan langsung, bahkan terhubung dengan guru jarak jauh melalui sistem telepression. Yang keempat, mendukung inklusi dan kehadiran siswa. Robot juga membantu siswa yang tidak bisa hadir di kelas karena kondisi kesehatan atau kendala fisik. Dengan robot pengganti di kelas, mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran, berinteraksi dengan teman, dan tidak tertinggal dalam proses belajar. Secara keseluruhan, penggunaan robot di bidang pendidikan telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih inovatif, inklusif, dan berpusat pada siswa. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu penerapan AI, IoT, atau robot di Indonesia. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau AI.
Jadi, penerapan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi generasi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, teknologi ini diadaptasi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Jadi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa kita dengar AI dalam bidang pendidikan berperan besar dalam mendukung proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, AI juga dapat membantu mengenali kemampuan dan gaya belajar ataupun kebutuhan belajar siswa serta menyediakan konten pembelajaran digital yang dipersonalisasikan. Kemudian menurut Mutakin et al. Tahun 2023, implementasi AI di pendidikan mencakup beberapa bentuk, seperti yang pertama mentor virtual, yang berfungsi untuk memberikan umpan balik, menilai latihan, dan juga merekomendasikan materi seperti guru. Kedua, asisten suara atau voice content. Nah, ini seperti Google Assistant atau Siri yang dapat membantu mencari informasi melalui perintah suara. Ketiga, yaitu konten cerdas atau smart content, misalnya seperti aplikasi Kipin yang memudahkan pencarian dan pengunduhan buku digital. Keempat, penerjemah presentasi atau presentation translator yang berfungsi sebagai penerjemah teks dan bahasa secara otomatis. Kelima, kursus global atau global course. Nah, ini berfungsi untuk memberi akses pembelajaran internasional gratis sesuai minat siswa. Keenam, penilaian otomatis atau automatic assessment. Nah, ini berfungsi untuk membantu guru membuat dan memeriksa soal secara daring. Ketujuh, yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi atau personalized learning yang berfungsi untuk menyesuaikan materi sesuai aktivitas belajar siswa. Ke-8, yaitu kelas guru ganda atau dual teacher yang berfungsi untuk menggabungkan guru manusia dan juga sistem AI. Dan yang terakhir yaitu Rumah Belajar, sebuah platform pendidikan nasional yang berisikan materi digital, lab virtual, dan juga soal latihan. Adapun peluang dan juga tantangan penerapan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia, di mana penerapan AI di Indonesia memiliki peluang besar karena didukung oleh kebijakan pemerintah, perkembangan infrastruktur digital, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi. Nah, di dalam dunia pendidikan, AI membawa banyak manfaat seperti mempermudah proses belajar, membantu tugas guru agar lebih efisien, memberikan fleksibilitas waktu belajar, serta mampu menyimpan data pembelajaran tanpa batas. Namun, penerapan AI juga memiliki beberapa tantangan, misalnya keterbatasan kemampuan digital guru dan siswa, risiko kebocoran data, perbedaan akses teknologi di berbagai daerah, menurunnya motivasi belajar jika terlalu bergantung pada teknologi, serta potensi kerusakan sistem. Nah, karena itu, penggunaan AI di Indonesia perlu disertai dengan pelatihan bagi guru dan siswa, aturan yang jelas, serta pembiasaan etika dalam menggunakan teknologi. Jadi, dengan cara ini, AI juga dapat membantu menciptakan pendidikan yang lebih modern, adil, dan mampu melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di era global. Dengan demikian, penerapan AI di Indonesia tidak hanya memperkuat inovasi pembelajaran digital, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing di era global. Kedua, Internet of Things atau IoT. Nah, adapun pengertian dan juga fungsi utama dari IoT. Jadi, IoT diartikan sebagai kemajuan teknologi transformatif yang secara mendasar mengubah proses pendidikan menjadi lebih interaktif, efisien, dan berbasis data. Jadi, inti dari IoT dalam konteks ini adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan perangkat pintar atau smart device, otomatisasi, dan AI
sebagai integrasi yang berfungsi untuk membangun jembatan komunikasi yang mulus antara guru, siswa, dan juga sistem sekolah secara keseluruhan. Kemudian fungsi utama dari IoT yang pertama yaitu dapat menciptakan pembelajaran yang adaptif, di mana IoT dapat memungkinkan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kebutuhan dan kecepatan belajar individu setiap siswa. Kedua, analisis keterlibatan siswa. Jadi IoT dapat memberikan alat bagi guru untuk secara efektif menganalisis dan memantau tingkat keterlibatan siswa dalam proses belajar sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu. Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Nah, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi tidak hanya dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam aspek administrasi sekolah secara keseluruhan. Nah, kemudian ada pun bentuk penerapan perangkat IoT dalam pendidikan. Yang pertama yaitu peralatan kelas pintar atau smart classroom. Jadi, ini berfungsi sebagai penggunaan perangkat fisik seperti papan tulis interaktif, proyektor canggih, dan smart desk yang berfungsi untuk meningkatkan interaktivitas di kelas dan efisiensi dalam penyampaian materi. Kedua, sistem manajemen energi otomatis. Penerapan sistem manajemen energi berbasis IoT yang secara signifikan dapat menghemat konsumsi energi sekolah. Nah, dengan potensi penghematan hingga 30%. Jadi, sistem ini juga mempercepat proses akademik terkait pengelolaan fasilitas. Nah, yang terakhir yaitu perangkat pendukung komunikasi. Integrasi perangkat pintar yang mendukung komunikasi secara real time dan terotomasi antara tiga pihak utama yaitu guru, siswa, dan juga sistem sekolah. Berikutnya, peluang, tantangan, dan strategi adaptasi penerapan IoT di Indonesia. Yang pertama yaitu peluang penerapan IoT di Indonesia. Jadi, penerapan IoT membuka peluang transformatif yang signifikan bagi sektor pendidikan di Indonesia, memposisikannya sebagai fondasi utama bagi terwujudnya sistem pendidikan cerdas yang adaptif, aman, dan inklusif sejalan dengan perkembangan pesat era digital. Jadi, manfaat utamanya adalah transformasi lingkungan belajar menjadi lebih cerdas dan efisien. Tetapi, selain itu juga, implementasi sistem manajemen energi berbasis IoT dapat menciptakan peluang untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan dengan potensi penghematan konsumsi energi hingga 30%. Nah, secara strategis, dengan perencanaan yang tepat, IoT juga dapat berpotensi besar dalam mencapai kesetaraan akses bagi seluruh peserta didik, mengatasi disparitas geografis. Kemudian, adapun tantangan implementasi IoT di Indonesia. Jadi, meskipun peluangnya besar, implementasi IoT di Indonesia dihadapkan pada dua tantangan kritis. Pertama adalah masalah keamanan data yang disoroti oleh Mustafa, di mana pengumpulan data dalam jumlah besar melalui perangkat yang saling terhubung menimbulkan risiko signifikan terhadap privasi dan keamanan data sekolah serta siswa. Kedua, dan yang sangat ditekankan oleh Munglu dan Ginting adalah keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan yang menghambat konektivitas internet yang stabil dan memadai. Padahal ini adalah prasyarat dasar bagi operasional sistem IoT. Nah, ada pun strategi adaptasi dan penerapan di Indonesia. Jadi, untuk menjamin keberhasilan dan inklusivitas, Indonesia perlu mengadopsi strategi adaptasi yang bertahap dan berdiferensiasi. Penerapan dapat dimulai dari skala kecil, melalui program Smart Classroom di sekolah, perkotaan yang memiliki konektivitas memadai. Nah, sementara itu, untuk daerah pedesaan, penerapan harus fokus pada perangkat IoT yang hemat energi dan mampu beroperasi dalam mode offline first untuk mengatasi kendala infrastruktur. Jadi, keseluruhan strategi ini wajib didukung oleh kebijakan yang kuat yang berfokus pada 3 pilar: penguatan infrastruktur, peningkatan pelatihan guru agar adaptif terhadap teknologi baru,
dan pembangunan sistem keamanan yang kokoh untuk mitigasi risiko data. Terakhir yaitu penerapan robot di Indonesia. Jadi, perkembangan robotika di Indonesia telah melampaui sektor industri berat dan kini merambah ke ranah pendidikan, layanan publik, dan administrasi perkantoran. Nah, robot tidak lagi hanya tentang perakitan di pabrik, tetapi telah menjadi agen cerdas yang mampu berinteraksi, beradaptasi, dan mengotomatisasi pekerjaan rutin. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, robot pembelajaran adaptif untuk disabilitas. Nah, di Universitas Darwan Ali mengembangkan robot AI adaptif yang berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran untuk siswa dengan kesulitan belajar. Nah, robot ini mampu menyesuaikan keterbacaan konten menggunakan pengenalan suara dan wajah, menghasilkan peningkatan pemahaman akademik hingga 30% dan kepuasan siswa hingga 82% dan membuktikan efektivitasnya dalam lingkungan sekolah inklusif dan industri. Kedua, penerapan robotika dalam perpustakaan masa depan. Nah, ini dapat membantu setiap user mempermudah ketika berada di perpustakaan seperti mempermudah dalam mencari buku, mempermudah dalam pengembalian buku, serta sistem perpustakaan digital. Nah, yang terakhir yaitu penerapan teknologi Robotic Process Automation atau RPA, yaitu untuk mengoptimalkan kinerja administrasi sekolah. Nah, di SMK Negeri 4 Kendari menerapkan RPA untuk mengotomatisasi tugas administrasi yang berulang, di mana tujuannya adalah mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi kinerja atau lebih cepat, konsisten, dan berkualitas. Staf juga dapat pelatihan RPA ini. Terakhir yaitu peluang dan juga tantangan penerapan di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, adopsi robotika adaptif masih menghadapi tantangan seperti biaya investasi yang tinggi, kurangnya tenaga ahli AI dan robotik, serta belum tersedianya regulasi teknologi yang memadai. Namun, dengan adanya potensi pemanfaatan di sektor pertanian, logistik, dan pelayanan publik, pengembangan robotika adaptif dinilai sangat prospektif jika didukung kebijakan strategis dan kolaborasi lintas sektor. Baik, setelah kita mempelajari bersama mengenai pemanfaatan AI, IoT, dan robot dalam bidang pendidikan, maka dapat kami simpulkan beberapa hal. Nah, yang pertama, AI, IoT, dan robot memiliki peran penting dalam transformasi pendidikan. Nah, AI berfungsi untuk mempersonalisasi dan menyesuaikan proses belajar. IoT menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan efisien. Sedangkan robot menjadi media kreatif untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif siswa. Nah, kedua, implementasi teknologi ini mulai diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti kelas guru ganda, pembelajaran adaptif, smart classroom, hingga penggunaan robot edukatif. Nah, peran masing-masing teknologi saling melengkapi, seperti AI untuk mempersonalisasikan belajar, IoT untuk otomatisasi data dan kelas, serta robot untuk mendukung pembelajaran STEM yang berbasis praktik dan interaktif. Nah, ketiga, adopsi teknologi ini di Indonesia terus berkembang. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur, dan juga isu keamanan data. Namun demikian, potensi ini sangat besar untuk mewujudkan pendidikan modern menuju Indonesia emas tahun 2045 apabila didukung oleh regulasi yang tepat dan juga kolaborasi lintas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemanfaatan AI, IoT, dan robot dalam bidang pendidikan. Nah, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata, semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.